Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak golongan anak tanggung GPIB Jemaat Bukit Moria hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 bersama Kak Wolo, Kak Rekel, dan Kak Holly. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat ya. Kalau ada yang sakit, tenang aja. Nanti kita berdoa sama-sama supaya adik-adik cepat sembuhnya. Nah, adik-adik, supaya kita tambah semangat, tambah sukacita Kak Rekel, kita mau regang-regangin badan dulu boleh ya? Boleh, kita mau muji Tuhan dengan bernyanyi tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama-sama. Berdiri ya adik-adik semua. Sudah sampai ke sini ya Kak Rekel. Adik-adik di rumah pasti juga sukacita dan gembira nih karena kita diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, mari yuk kita sambut berkat Tuhan dengan bernyanyi dari lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita mau bersaat teduh, adik-adik boleh lipat tangan, siapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik pasti setuju dong sama Kak Holly kalau kasih Tuhan itu sungguh sangat indah. Kenapa adik-adik? Karena walaupun kita kadang suka lupa atau suka jauh daripada Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Karena Ia adalah sumber segala kasih. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 176, Allah adalah kasih. Bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sehingga pada hari ini kami boleh kembali beribadah. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya ini menyenangkan hati Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 223, Tuhan, Kau memanggil aku. Adik-adik tetap berdiri ya.
Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pemimpinku, aku siap mendengar. Sekarang adik-adik boleh duduk, siapkan Alkitabnya, terlebih lagi hati dan pikirannya untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sebelum itu, kakak mempersilakan adik-adik untuk mempersiapkan terlebih dahulu Alkitabnya. Kalau sudah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas waktu dan tempat yang Kau berikan pada kami. Bapa, sebentar lagi kami ingin baca firman-Mu dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Bapa, anak-anak-Mu, agar bisa mengerti dan nantinya melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dibuka Alkitabnya dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai dengan 8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu, Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya." Dan janganlah orang kebiri berkata, "Sesungguhnya, aku ini pohon yang kering." Sebab beginilah firman Tuhan. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku, dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah berhimpun. Sebelum masuk dalam cerita adik-adik, kakak mau bertanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik ada yang tahu tidak dua gambar ini? Gambar apa? Ayo. Ya, bener banget adik-adik. Gambar pertama adalah gambar bapak polisi menilang pengendara motor yang tidak pakai helm. Dan gambar kedua, bener banget, adalah gambar guru yang lagi marah. Yang lagi marah nih adik-adik. Mungkin karena murid-muridnya tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas. Tahu tidak adik-adik, kalau dua gambar ini ternyata punya kesamaan loh. Apa sih kesamaannya? Nah, kesamaannya adalah kedua gambar ini memperlihatkan dua kejadian yang tidak setia dan tidak taat pada peraturan yang berujung pada membahayakan
keselamatan adik-adik. Pasti bingung kan? Kak, kok tidak mengerjakan PR bisa membaikkan keselamatan? Kok bisa, Kak? Oke, kakak akan jelasin ya. Pertama, yang pakai helm itu kan pasti supaya lebih terlindungi dan selamat sampai tujuan, karena itu merupakan prosedur keselamatan. Kalau gambar kedua, mengerjakan PR dan tugas agar bisa selamat dalam artian bisa naik kelas dan bisa dapat nilai yang bagus. Gitu adik-adik. Nah, adik-adik, selain rambu-rambu yang ada di atas, dalam mengikuti Tuhan juga ada loh adik-adik rambu-rambu atau peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh adik-adik, kakak, dan semuanya. Apa sih peraturan-peraturannya? Nah, nanti dulu. Kakak mau ngasih gambar dulu nih. Kakak mau kasih lihat gambar ke adik-adik. Adik-adik, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Apa yang sedang terjadi? Dan kira-kira kalau dilihat mukanya sedih atau senang? Coba adik-adik lihat. Ya, bener banget. Itu bukanlah sebuah hal yang menyenangkan adik-adik. Di sana ada perbudakan, ada penjajahan, dan ada hal-hal mengerikan lainnya. Ih, takut kan pasti kan? Nah, jadi gambar ini adik-adik adalah bangsa Israel ketika di tanah pembuangan, dan ketika itu juga situasinya juga ada bangsa Israel yang sudah bebas. Tapi mereka mengalami penolakan adik-adik. Kasihan banget kan? Dan pasti gak enak dan gak nyaman itu adik-adik. Adik-adik kira-kira tahu tidak itu bisa terjadi karena apa? Coba. Bener banget. Jawabannya itu terjadi karena Allah menghukum mereka adik-adik. Kenapa sih? Kok dihukum? Karena mereka tidak setia dan tidak taat adik-adik. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Ada nggak sih yang dulu pernah dihukum saat masih sekolah? Pasti ada kan? Mungkin karena tidak mengerjakan PR, atau salah seragam, atau tidak mengerjakan tugas. Pasti nggak enak kan? Dan sangat tidak nyaman. Nah, dalam masa yang sulit tersebut, dalam masa bangsa Israel tadi, Allah memang menghukum mereka. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah tetap memperhatikan mereka, bahkan menolong mereka melalui keberadaan Nabi Yesaya. Melalui Yesaya, Allah menyampaikan pesan bahwa keselamatan hanya dapat dirasakan oleh mereka yang senantiasa hidup taat dan setia kepada Allah. Mungkin sekarang adik-adik bertanya mengenai rambu-rambu yang tadi. Keselamatan itu apa ya, Kak? Dapat dari mana? Buat siapa? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Adik-adik, keselamatan itu adalah kebebasan. Bebas dari belenggu dosa dan hidup dengan damai. Tapi konteks di sini adik-adik mengatakan bahwa keselamatan adalah memperoleh hidup kekal bersama-sama dengan Kristus. Keselamatan ini juga adik-adik bukan didapatkan dari Pak Polisi yang tadi atau guru yang tadi. Bukan. Tapi hanya bisa didapatkan dari Tuhan Allah. Gimana cara mendapatkannya? Gini adik-adik. Kita sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan Allah. Akan tetapi, kita sebagai manusia tetap perlu taat dan setia kepada Allah beserta segala ajarannya agar upah berupa keselamatan dan pertolongan itu selalu ada bersama kita. Dan keselamatan itu adik-adik bukan hanya untuk kakak, bukan hanya untuk adik-adik, tapi untuk kakak, adik-adik, dan semua orang. Tuhan itu adik-adik tidak pernah memilih-milih loh. Tuhan itu mau menerima semua orang asal mereka setia dan taat kepadanya. Sekarang kakak mau ngasih tahu nih ke adik-adik. Kira-kira contoh setia dan taat itu seperti apa ya Kak Wolo? Gini, contohnya itu pertama dengan adik-adik terus rajin baca firman, rajin berdoa,
kemudian melakukan firman Tuhan seperti membantu orang tua, mengikuti IHMPA, menolong teman-teman yang kesulitan, dan masih banyak lagi hal-hal baik yang bisa dilakukan. Jadi sekarang nih, terakhir banget adik-adik, kakak mau mengajak nih adik-adik untuk bersama-sama mengatakan, aku mau setia. Bisa ya? Kita coba. Latihan dulu ya. 1, 2, 3. Aku mau setia. Bisa? Bisa. Oke, sekarang kita mau bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku mau setia. Amin. Adik-adik, seperti cerita firman Tuhan yang tadi, kita semua itu telah menerima keselamatan dari Tuhan, sehingga kita bisa terlepas dari rasa khawatir, takut, ataupun cemas. Karena itu, kita harus berterima kasih pada Tuhan dengan tetap setia dan percaya pada penyertaannya. Serta jangan lupa ya untuk melakukan kasih dan kebaikan bagi orang sekitar. Kak Holly dan Kak Rekel mau ajak adik-adik semua untuk merespon firman Tuhan. Sambil berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 267, bait 1 dan 5, Siapa yang berpegang? Adik-adik, setelah mendengar firman, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa baik, terima kasih Bapa atas kesempatan-Mu, kami telah mendengar firman-Mu, berkatilah kami ya Bapa, agar kami bisa selalu taat dan setia kepadamu. Bapa, Kau juga memberkati untuk orang tua dari kami Tuhan, orang tua dari masing-masing kami, mulai dari kesehatannya, Kau mau selalu sehatkan, Kau mau selalu panjangkan umurnya, dan juga untuk pekerjaannya, Kau melancarkan segala apapun yang dilakukannya dan pekerjaannya agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, berkati juga untuk bangsa negara kami Tuhan, yaitu bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa Indonesia dengan segala permasalahan yang ada, dengan segala seluruh keberadaannya, mulai dari pandemi COVID dan lain sebagainya. Kau membantu Bapak, Kau membantu mulai dari presidennya, dari menteri hingga jajaran-jajarannya, agar bisa mengatasi masalah ini, agar nantinya Indonesia bisa semakin tentram dan sejahtera Tuhan. Bapak, Kau juga berkati untuk sekolah kami Tuhan, Kau berkati sekolah kami mulai dari bangunannya, Kau mau jaga Tuhan agar tetap kokoh dan bisa menjadi tempat kami untuk belajar Tuhan. Kau berkati khususnya untuk guru-guru kami ya Bapak, Kau berkati mereka, Kau mau selalu sehatkan mereka, Kau mau selalu hampiri mereka agar mereka bisa diberikan semua ketulusan, agar bisa mengajarkan kami dengan penuh kesabaran dan juga dengan penuh sukacita Tuhan. Tuhan, kami juga berkati untuk gereja kami Tuhan, mulai dari bangunannya juga, Kau mau jaga Tuhan, Kau mau tutup bungkus lindungi gereja kami Tuhan dari segala mara bahaya, Kau juga mau berkati mulai dari pendeta, PHMJ, kakak layan, hingga seluruh jemaatnya, Kau berkati Tuhan gereja kami, supaya bisa terus memberitakan firman-Mu, supaya bisa menjadi tempat kami untuk selalu beribadah dan menyembah nama-Mu Tuhan. Bapa,
Kau juga memberkati untuk orang-orang yang masih membutuhkan di luar sana, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terkena musibah, dan orang-orang yang terkena bencana apapun, Bapa. Kau memberkati mereka dalam segala keberadaan mereka, Kau mau bantu mereka, Kau mau lawat mereka, jikalau mereka mengalami kedukaan, Kau mau bantu hibur mereka, dan Kau mau selalu jaga mereka, agar mereka selalu terberkati Tuhan. Bapa, inilah doa kami yang sangat jauh dari kata sempurna, Kau mau sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan pada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik boleh duduk. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Namun karena saat ini kita juga masih dalam masa pandemi, adik-adik disarankan untuk memberikan persembahan secara non-tunai. Persembahan dapat ditransfer melalui aplikasi Link Aja, Dana, OVO, ataupun GoPay. Ada lagi nih, bisa juga melalui ShopeePay atau M-Banking, Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BNI. QR code-nya tertera di layar adik-adik semua ya. Jika adik-adik bingung, adik-adik boleh minta bantuan papa mama atau keluarga di rumah untuk melakukan transfer persembahan. Jangan lupa juga, di belakang nominal persembahan diberikan kode 01. Contohnya, jika adik-adik ingin memberikan persembahan Rp5.000, adik-adik menulis 5001. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Sebelum bernyanyi, kita satukan tangan di depan dada. Bersama-sama kita katakan, apa yang ku persembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih banyak Engkau telah memampukan kami untuk memberi dari apa yang telah Engkau berikan terlebih dahulu kepada kami. Bantulah setiap orang yang akan mengelola persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi perluasan ladang Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita telah mengakhiri ibadah kita. Semoga firman Tuhan bisa tertanam, berakar, dan berbuah dalam kehidupan adik-adik. Sekarang mari kita berdiri dan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 214, bait 1 dan 2, Yesus Memanggil. Kita akan senang
Setelah beribadah, mari kita bersama-sama tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa baik, terima kasih Bapa, Kau telah memperbolehkan kami anak-anak-Mu untuk kembali beribadah dan menyembah nama-Mu Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa, agar firman-firman yang telah diberikan tadi bisa masuk ke dalam hati serta pikiran kami dan bisa menjadi pedoman kami untuk bertingkah laku dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, Kau juga memberkati kami jikalau setelah saat ini ingin melanjutkan kegiatan lain atau berpisah satu dengan yang lainnya. Kau memberkati Bapa, Kau mau selalu lindungi kami dari mara bahaya maupun hal-hal lainnya. Dan berkata kami Bapa, agar kami bisa selalu dilancarkan dan diberkati oleh-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tutup dengan Bapa terima kasih. Bapa